Oke, jadi pada soal nomor 2 UAS Fitokim 1 itu soalnya adalah berdasarkan hasil pengusulan literatur tetapkan salah satu poliketida yang memiliki asap obat dan tahapan biosintesisnya yang terjadi dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi pada soal ini saya menggunakan eh, pertama ada untuk biosintesisnya itu ada dua jurnal, yaitu jurnal satu yaitu oleh jurnal Frontiers in Plant Science dengan judul An Overview of the Medicinally Important Plant Type 3 PKS derivative polypeptida yang terindeks Scopus Q1 dan juga jurnal Plant and Cell Physiology dengan judul Octacetina Sitase from Polygonum Suspidatum Implements Emodin Biosynthesis in Arabidopsis thaliana yang juga terindeks Scopus Q1. Jadi pada jurnal yang kedua itu ada pernyataan kalau jadi tahapan biosintesis jadi pada maaf pada soal nomor 2 ini saya memilih salah satu turunan poliketida yaitu adalah emodin. Nah, pada jurnal yang kedua itu ada eh, membahas tahapan pada jurnal kedua dan satu ini membahas biosintesis dari emodin itu seperti apa. Jadi pada jurnal yang kedua itu OKS itu menggunakan asetil-CoA sebagai molekul awal lalu menggabungkannya secara bertahap dengan 7 molekul malonyl-CoA sehingga menghasilkan satu intermediat berupa poliketida linear bernama oktaketida. Nah, pada jurnal ke-1 struktur menyatakan juga kalau struktur dasar antranoid pada antroquinon dibentuk oleh OKS. Enzim ini dia memakai acetyl-CoA sebagai struktur starter atau pemula dan 7 malonyl CoA juga sebagai unit kondensasi untuk menghasilkan intermediate poliketida linear oktaketida. Jadi kurang lebih isi jurnal 2 dan jurnal 1 ini sama. Lalu berikutnya pernyataan berikutnya pada jurnal kedua bahwa dalam kondisi in vivo intermediate linear octacatalide itu akan diproses menjadi emodin antronon melalui pembentukan atrokirosen kri- atau krison dan proses ini melibatkan 3 reaksi kondensasi tipe aldol serta satu tahap dehidrasi. Lalu jurnal satu juga dikatakan apabila intermediate poliketida tidak melipat dengan benar. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk samping seperti SEK4 dan SEK4B. Nah, pada jurnal ini juga melaporkan kalau reaksi in vitro menggunakan asetil-CoA dan manual-CoA itu mampu menghasilkan uh, toro, torasa, torosakrison dan emodin antron. Nah, lalu jurnal satu ini juga ada penelitian yang menemukan kalau gen PKS bernama CHSL9 yang berperan dalam biosintesis atrokrison dan atrokrison karboksilik asid serta endokrosin antron pada senatora. Nah, penelitian ini dikatakan kalau identifikasi pertama dari PKS tipe 3 itu terlibat dalam sintesis antrakoinan menjadi emodin. Lalu pada jurnal kedua lagi emodin itu dikatakan terbentuk melalui proses oksidasi pada cincin sentral di siklohexadienon dari emodin antron. Setelah terbentuk, emodin itu dapat mengalami metilasi sehingga menghasilkan senyawa pisikion. Nah, lalu jurnal satu lagi mengatakan kalau enzim HPPKS2 dan Hypericum perfatum itu memiliki kemampuan menghasilkan oktaketida dan seperti SEK4 dan SEK4B pada uji in vitro. Nah, presigen ini berhubungan dengan lokasi akumulasi hipericin di kelenjar gelap daun dan kuncup bunga tanaman tersebut. Lalu di jurnal kedua dikatakan kalau ketika ORF dan PCOKS itu dipreksikan pada Arabidopsis thaliana, emodin itu akan terdeteksi di akar tanaman transgenik. Emodin itu tidak ditemukan pada tanaman liar. Nah, temuan ini digunakan untuk menyatakan bahwa OKS itu merupakan enzim penting dalam biosintesis antranoid pada tumbuhan. Lalu Lalu dikatakan lagi pada jurnal ini hasil dari berbagai penelitian itu emang menunjukkan kalau terjadi adanya keterlibatan PKS tipe 3 dalam biosintesis antrakuinang tumbuhan beserta turunannya.
Dan pernyataan berikut dikatakan kalau kedua enzim rekombinan dapat menghasilkan linear oktaketida, tetapi siklisasi yang terbentuk tidak sesuai. Produk yang muncul adalah seperti yang muncul adalah SEK4 dan SK4B. Jadi berdasarkan hasil tersebut, kedua jurnal itu, jurnal pertama dan jurnal kedua menyatakan kalau mungkin terdapat faktor atau enzim lain yang diperlukan untuk proses biosintesis antranoid di dalam tumbuhan agar tidak muncul SEK4 atau SK4B. Nah, jadi maka tahapannya dari biosintesis dari enomid emodin tadi, maaf. Jadi pada tahap biosintesis emodin itu secara keseluruhannya OKS menggabungkan asetil-CoA dengan 7 malonyl-CoA akan menjadi linear oktaketida, lalu akan menjadi atrokrison, lalu menjadi emodin antron yang dibantu dengan 3 aldol dan satu dehidrasi, dan jika terjadi salah lipat, maka akan menghasilkan SEK4 dan SEK4B, namun emodinantron itu juga terdeteksi secara in vitro. Nah, PKS tipe 3 itu contohnya CAS9 itu akan menghasilkan entron di tumbuhan lain, dan maka emodin akan terbentuk dari oksidasi emodin antron. HP PKS2 juga menghasilkan produk oktaketida presi PCOKS di Abidodips akan menghasilkan MOD terbentuk. Nah, lalu di sini pada jurnal yang ketiga itu yaitu jurnal Phytotherapy Research dengan judul Emodin Review of its Pharmacology, Toxicity, and Pharmacokinetics. Jadi pada jurnal ini itu menjelaskan kalau 3 tahun terakhir itu telah banyak penelitian melaporkan kalau adanya efek antitumor, antiinflamasi dari emodin. Selain itu, emodin itu juga telah terbukti memiliki berbagai aktivitas farmakologis termasuk sebagai agen antiviral, antibakteri, anti alergi, anti osteoporotik, anti diabetik, sebagai imunospresif, neuroprotektif, dan juga hepatoprotektif. Nah, pernyataan ini juga menjelaskan kalau sifat dari laksatif emodin itu merupakan mekanisme utama yang berkaitan dengan efek membantu penurunan berat badan, dan juga berdasarkan berbagai aktivitas farmakologis tersebut, emodin itu berpotensi sebagai opsi terapi untuk pencegahan pengobatan seperti penyakit konstipasi, asma, dermatitis atopik, eh, osteoartritis, diabetes, dan komplikasinya. Lalu juga eh, penyakit Alzheimer, gangguan hati, serta beberapa jenis kanker, termasuk kanker pankreas, payudara, hepatoseluler, dan juga kanker paru.